usia produktif, kasus HIV terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Terhitung di kalangan anak muda menunjukkan adanya peningkatan. Jumlah kasus HIV dan AIDS di dunia pada tahun 2003 sudah mencapai 39,9 juta orang dengan 38,6 juta rata-rata orang dewasa dan 1,4 juta anak-anak. Sungguh susah ini sekarang ya. Apa dengan ini gua mengajak diskusi orang-orang yang memang mengerti dalam masalah ini. Ya. Halo? Halo? Ntar gue pengen ngajak lu sama teman-teman yang lain, kita diskusi HIV dan AIDS ya. Kita diskusi di Google Meet. Oke, ntar gue kirimin Google Meet-nya. Oke? Ya, udah, terima kasih. Halo semuanya, selamat datang rekan-rekan semua pada hari ini. Kita akan berdiskusi tentang sesuatu yang sangat penting, yaitu tentang HIV/AIDS yang sampai hari ini masih menjadi masalah serius baik di dunia maupun di Indonesia. Di sini sudah ada Nadila Dea Ayu, Naila Afwa, dan Siti Aisyah. Halo semuanya. Halo. Ya, langsung saja ya rekan-rekan semua. Yang pertama ada Dea. Dea, kamu bisa menjelaskan seberapa parah kondisi HIV/AIDS secara global saat ini? Silakan Dea. Oke, baik. Berdasarkan data terbaru dari UNAIDS, pada tahun 2025, sekitar 39 juta orang di seluruh dunia hidup dengan HIV. Walaupun seperti terapi antiretroviral ada 3,3 kasus baru setiap tahunnya. Dan yang paling menyedihkan, sekitar 630.000 orang meninggal setiap tahun akibat penyakit terkait HIV. Jadi ini masih sangat serius. Baik, luar biasa sekali Dea. Dan sekarang untuk HIV/AIDS yang ada di Indonesia, bagaimana penjelasannya Afwa? Silakan. Ya, benar sekali apa yang dikatakan oleh Afwa. Dari sisi medis, kami di puskesmas dan rumah sakit masih sering menghadapi pasien yang datang dalam kondisi sudah parah karena mereka sendiri itu takut atau malu untuk pemeriksaan sedini mungkin. Padahal semakin cepat terdeteksi, semakin besar peluang untuk hidup sehat dengan penderita HIV/AIDS tersebut. Wah, jadi sebenarnya HIV bisa dikendalikan ya? Ya, tentu saja Rapli. HIV/AIDS memang belum bisa disembuhkan secara sepenuhnya, tetapi di dunia dan di Indonesia pun terdapat terapi yaitu yang bernama ARP. Dengan pengobatan ARP rutin, pasien bisa hidup sehat, bekerja, bahkan berkeluarga seperti biasa asalkan disiplin minum obat terapi dan menjaga gaya hidup sehat. Iya, betul. Tetapi masalah yang dihadapi itu, masyarakat sering sekali mengucilkan orang dengan penyakit HIV ini. Padahal HIV tidak bisa menular lewat sentuhan gitu, pelukan atau makan bersama gitu. Kita butuh lebih banyak edukasi dan empati.
Lalu apa langkah yang bagus untuk kita lakukan? Bagaimana menurut kalian semua? Pertama sih stigmanya dulu, lalu kita harus mendukung mereka dengan hidup dengan HIV. Terus yang kedua, bisa mendorong mereka untuk tes HIV secara sukarela, terutama bagi yang aktif seksual. Dan juga jangan lupa untuk untuk aksesnya itu sendiri pada pengobatan HIV/AIDS tentunya harus dijamin oleh pemerintah, karena termasuk di Indonesia HIV/AIDS itu membuat malu dan juga banyak orang dengan penderitanya itu merasa tidak nyaman, dan juga pemerintah harus aware terhadap pemberian obat untuk masalah kesehatan untuk HIV/AIDS. Apakah Bapak pernah tidur dengan perempuan lain selain istri? Dia jawab iya. Tahun berapa? 2004. Disitulah saya tahu akhirnya, oh ya memang tahun 2004 dia pernah dikirim sekolah ke Bandung. Mohon maaf, kebetulan suami saya seorang TNI. Anda shock sekali gitu guys? Amat sangat, karena saya nggak pernah merasa, nggak pernah saya nggak pernah melakukan, tapi kenapa kok penyakit ini yang selama ini saya takutkan nggak banget gitu. Kalau bagi saya seorang ibu rumah tangga yang pure, saya selalu di rumah merawat anak, tapi kenapa kok saya yang diem di rumah saya harus dapat penyakitnya seperti ini.